Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mohon maaf kalau bukan karena amanah dari Kiai Fahmi, saya nggak sanggup untuk, karena kondisi belum memungkinkan terlalu banyak ngomongnya. Bismillah, ambil barokah subuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita sanggup menjadi pejuang subuh. Ini yang berat. Maka ada cerita seorang Yahudi gitu ya, tiba-tiba di Palestina itu menelisik ke masjid-masjid, ngecek. Pas dia nelisik begitu, ketemu sama orang muslim. Nah, ngapain kamu? Enggak, saya cuma mastiin berita. Berita apa? Berita yang kami tahu, jika jumlah jamaah subuh sama banyaknya dengan jumlah jamaah sholat Jumat, baru umat Islam bisa kalahkan Yahudi. Saya lihat masih sepi katanya, aman. Masih sepi berarti aman. Jadi kalau mereka itu sangat mempelajari hadis Nabi, itu dipelajari. Ahwal akhir zaman mereka pelajari. Maka kan dari yang mereka pelajari itu akhirnya mereka modifikasi, dijadikan cerita, dijadikan film versi mereka. Maka kita bersyukur pagi subuh begini masih diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa bangun subuh, sholat subuh berjamaah. Karena subuh sholat jamaah subuh itu lebih berat. Maka kata Nabi, yang bisa jamaah subuh seakan-akan menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Yang bisa salat isya berjamaah seakan-akan menghidupkan separuh malam. Dan dua sholat yang paling berat atas orang munafik, jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh. Maka yang bisa jamaah subuh adalah nikmat karunia. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang akan disebut dalam hikmah yang ke-7 pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam
Mudah-mudahan tercurahkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita merasakan nikmatnya jamaah sholat subuh. Dan syafaatnya lah yang kita nantikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang paling dekat duduknya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita sebelum mati meninggalkan dunia ini, paling tidak bisa mimpi jumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak akan bisa jumpa kecuali kita mengenal Nabi. Tidak akan mengenal Nabi kecuali dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Kita baca Fatihah dulu. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan untuk sahibul hikam Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan berkat beliau Allah turunkan rahmat, Allah bantu kita untuk memahami hikmah yang beliau tulis. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikam Ibn Athaillah. Ini ngaji hikam ini kajian khawas. Kajian khawas karena ini juga menyangkut kata-kata hikmah kalau bahasa kita gitu kan ya. Memahami kata yang sedikit secara dalam dan detail. Maka kata ulama, andai kata boleh sholat dengan selain Quran, maka boleh baca Al-Hikam. Saking dalamnya makna yang ada di Al-Hikam tersebut. Kemarin Kiai Fahmi menyampaikan bahwa sekarang sudah hikmah yang ketujuh ya. Hikmah yang ketujuh. Kita baca terlebih dahulu. Bismillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Yang saya baca dulu berapa? 7 kan? Iya, belum semuanya. Iya, maka kayak Fahmi bilangnya yang mana? Kok yang saya dapat 7 ini salah baca. Kok terbalik ya? La yushakkikannaka fil wa'di. Itu nomor 7. Baik. Bismillah. La yushakkikannaka fil wa'di. Itu ya? Ya. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Lah janganlah yushakkikannaka sekali-kali membuatmu meragukan padamu gitu ya, fi al-wa'di dalam sebuah janji, adamu apa yang bikin kamu ragu tadi, adamu tidak ukui
terjadinya al-mau'udi. Itu kan ya. Ini andai kata apa yang dijanjikan itu belum terpenuhi, gitu kan ya. Maka jangan sekali-kali hal itu membuatmu ragu kepada si pemberi janji. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Itu kan meskipun sudah pasti waktunya itu harus kita dapat. Li Allah agar tidak yakunu dzalika hal tersebut keraguan tadi qadhan membuat cacat fi basiratika dalam basirah pandangan hatimu, dalam hal ini keyakinanmu kepada si pemberi, wa ikhmadan dan mematikan, meredupkan, linuri akan cahaya sari rotika, sari roh. Kalau dalam tasawuf kan banyak sekali, ada kalbu, ada sanubari, ada sir yang letaknya paling tengah. Makanya dalam tarekat Qadiriyah itu kan kalau zikir la ilaha illallah, pas illallah dijatuhkan dalam sir yang paling dalam, itu ya. Kami sampaikan dari sampai mana? Oke. Li Allah yakuna dzalika syak. Itu kan ya. Qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sari rotika. Faman wa'adahu maulahu syai'an. Andai kata gitu kan kita dalam Al-Qur'an itu banyak kan ayat-ayat yang mengandung janji. Intan surullaha yan surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, syarat kan ya, intan surullah. Jika kamu menolong agama Allah, yan surkum, pasti Allah akan tolong. Dalam ayat lain, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Misal kita sudah berjuang mengajak, ataupun kita sudah beriadoh, kalau dalam tasawuf itu ya, riadoh. Dengan cara apa? Memperbanyak zikir. Kita dengar ceramah para ulama, itu saja dalam riwayat itu Sayyidina Abu Bakar Al-Idrusul Akbar, dalam satu tarikan napas itu bisa mengucapkan tahlil hingga 1000 kali. Bisa gitu kan ya. Bahkan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dalam sehari semalam itu tidak kurang 100.000 kali membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Ini riwayat. Akhirnya kita kepengen mencoba mengamalkan dengan harapan nur basirahnya bercahaya, gitu kan ya, keyakinan meningkat, merasakan. Nah, ketika kita mencoba riyadhah dalam mengamalkan apa saja, contoh ada yang mengamalkan ratibul haddad ya secara rutin. Ratibul haddad itu kan al-hisnul hasin. Ratibul haddad itu al-hisnul hasin, benteng yang paling kokoh, benteng paling kokoh, gitu kan ya. Kita sudah rutin mengamalkan ratibul haddad, tapi kok rasanya masih begini-begini saja, atau masih juga kena misalnya, gitu kan ya. Mestinya kan kalau rutin mengamalkan itu dapat
Gitu aja. Sama ibarat murid rajin khidmat kepada guru. Rajin khidmat kepada guru. Setiap hari khidmat sama gurunya. Khidmat. Harapannya kan dalam itu semakin dekat sama guru itu dia semakin mendapatkan satu perhatian. Ya dikasih gurunya sal misalnya gitu kan ya. Atau dikasih kitab. Tapi kok gak dapat. Padahal saya udah khidmat sekian tahun. Gitu ya. Sementara ada orang baru datang berkunjung. Sama kiai dikasih sorban. Sepintas mestinya kan saya yang lebih berhak untuk dapat. Gitu kan ya. Di sini. Wa in kana mu'ayyana zaman summa lam yaqa dzalikal mau'ud fala yanbaghi an yushakkikahu dzalika fi zidqi wa di rabbih li jawazi ayyakuna wuqu'u dzalikal mau'ud mu'allaqan ala asbabin wa syurutin istasara al-haqq ta'ala bi ilmiha dunal 'abdi li hikmatin yuriduha. Gitu ya. Jangan sampai kita merasa mestinya apa yang dijanjikan Allah itu sudah didapat. Futuh dapat. Ya, nikmatnya ibadah dapat. Dengar pengajian, kalau kepengen khusyuk dalam sholat itu gitu kan ya, harus fahmul ma'ani gitu kan ya. Dibaca dengan tenang. Saya ini perasaan sudah datang ke masjid sebelum azan. Pakai parfum rapi, wangi, bacaan sholat juga demikian. Tapi kok rasanya masih belum khusyuk juga. Andai kata kita masih merasakan seperti itu, janganlah membuat kita ragu. Tidak benar omongan kiai itu, ada tepat itu. Buktinya sampai sekarang saya udah ngamalkan masih juga belum. Sama kayak banyakkan amalan yang diajarkan oleh para ulama. Gitu kan. Amalkan idza waqa'atil waqi'ah setiap hari, maka hidupnya tidak akan melarat. Gitu kan ya. Ini sudah ngamalkan waqi'ah, utang masih belum lunas. Mana janjinya? Seperti begitu. Gitu kan ya. Ini baru hal yang zahir. Maka di sini meskipun menurut kita apa yang Allah janjikan itu mestinya sudah kita dapat, tapi kok di saat kita membutuhkan kok datang. Pertolongan itu nggak datang. Maka hal ini jangan membuat kita ragu akan keberadaan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa jadi ada hal-hal lain yang Allah nantikan dari kita, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Karena bisa jadi menurut kita waktu pertolongan itu mestinya datang, tapi bagi Allah bukan sekarang. Dan tak jarang kadang Allah sengaja lambatkan pertolongan untuk seorang hamba. Kenapa? Karena Allah lebih menyukai hambanya berriyadhah, bermunajat. Allah tahu siapa kita, gitu kan ya. Akhirnya Allah lebih menyukai kalau sampai kita rutin ngamalkan, rutin ngerjakan qiyamul lail, walaupun buahnya Allah tahan dulu. Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya. Jadi zalikal mau'ud mu'allaqan ala asbab wa syurut. Karena apa yang Allah janjikan tadi tergantung pada sebab-sebab dan syarat-syarat yang hanya Allah yang tahu. Tugas kita jangan sampai terlambatnya pertolongan Allah membuat kita ragu akan pertolongan Allah. Ini selaras dengan qasidanya Habib Ali Al-Habsyi. Wa idza ta'akhkhara laka matlabun fa asa ayyakuna fi dzalika takhiri kullu matma'i. Jika permintaanmu lambat dikabulkan oleh Allah fala tajza,
Idza ta'akhkhara laka matlabun fala tajza. Jika permintaanmu kepada Allah lambat dipenuhi oleh Allah, jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Asa ayyakuna fi dzalika ta'khiri kullul matma'i. Sebab bisa jadi keterlambatan pertolongan Allah ada hikmah yang ingin Allah tunjukkan di kemudian hari. Selanjutnya wa min hadzal qismi ma yaqa'u li ba'dil awliya'i an yukhbira bi annahu yahsulu fi hadzal 'am kadza thumma la yahsul fa yaqa'u ba'dun nas fi a'radihim. Ini kan bisa jadi mungkin terjadi begini. Itu kan ya. Para aulia, para kekasih Allah, itu kan ya. Aulia itu kekasih Allah. Yaitu orang-orang soleh. Yang kita lihat keistiqomahan mereka di dalam syariat, dalam ketaatan. Mungkin bisa jadi ketika kita ngaji, ketemu sama orang soleh, gitu kan ya. Dalam kondisi tertentu, terkadang mereka memberikan isyarat, gitu aja. Mereka memberikan isyarat, gitu kan? Bisa jadi. Misal kita berkunjung, minta doa atau menyampaikan suatu hal kepada mereka. Mereka berdoa, ya mudah-mudahan 3 bulan lagi. Gitu kan ya, apa yang diharapkan Allah penuhi. Bisa jadi begitu, gitu kan ya. Nah, kita mendengar begitu bisyarah, satu kabar gembira, karena yang ngomong orang soleh. Baik. Pulang. Nah, setelah 3 bulan, loh, cari nih, gitu kan, ini udah 4 bulan kok belum nyata, gitu kan ya. Nah, dalam hal ini ketika apa yang kita dengar dari beliau seperti itu, lantas pada waktunya tidak kesampaian, bukan lantas membuat kita meragukan atau menganggap dia berbohong. Beliau menyampaikan itu hanya isyarat, karena kata pasti ada pada kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Apalagi kalau seandainya orang-orang yang majzub. Orang majzub itu kan ya orang-orang yang kadang ahwalnya gitu ya, tidak seperti halnya manusia pada normalnya. Maka kalau kata ulama, jangan banyak ego minta doa sama orang-orang yang majzub. Takut apa? Halnya lagi tidak normal, yang diucapkannya berbeda. Kita yang susah nantinya. Gitu. Maka di sini mungkin bisa terjadi, gitu kan, kelas ulama besar menyampaikan satu hal. Bisa jadi tahun ini akan terjadi begini, gitu kan ya. Kemudian tidak terjadi, itu kan ya. Bukan lantas membuat kita bohong, berarti itu bohong. Karena sejatinya tidak mungkin orang yang soleh, orang yang baik, apalagi sekelas kekasihnya Allah, akan berbicara hal yang sembarangan. Dan biasanya para wali-wali kekasih Allah itu tidak akan mudah menyampaikan suatu hal. Bahkan orang-orang yang seperti mereka itu, apa yang mereka rasakan dari ahwal, makom, bahkan apa yang mereka rasakan dari waridat ilahiyah, gitu kan ya, itu tidak akan mereka bercerita kepada siapa, bahkan kepada murid-muridnya bercerita. Itu seperti itu. Terkadang ada yang lainnya bercerita untuk memperkuat keyakinan murid yang ngaji tadi, gitu kan ya. Kamu patut bersyukur.
jadi murid beliau. Kalau kepengen melihat akhlaknya Rasulullah, lihatlah akhlak beliau. Gitu kan ya. Bukan kadang beliau yang menceritakan, tapi ulama yang lain menceritakan. Lil inas. Untuk apa? Untuk menghibur murid-muridnya dan untuk liziyadatil al-yakin. Menambah keyakinan murid, berarti guru saya ini benar. Gak usah ragu lagi, apa yang beliau arahkan taati, kan begitu. Nah, maka jika mereka sampaikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, jangan lantas membuat kita berbicara atau ragu terhadap mereka. Baik. Wa minhu ma waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah min ikhbarihi lis-sahabati bil fathi thumma lam yahsul fi dhalikal 'am bal fi 'ami ba'dahu. Nah, itu kan terjadi di zaman Rasul gitu kan ya. Nabi mengatakan tahun depan futuhnya Fathu Makkah. Ternyata bukan tahun itu, tahun berikutnya. Fa'idha khatara lil murid khatirun rahmaniyun aw malakiyun summa lam yahsul muqtadahu yambagi an yashukka fi husulil maw'ud bal yambagi an ya'rifa qadrahu wa yata'addab ma'a rabbih wa yaskun ilaihi fi ma wa'adahu bihi wa la yatashakkaku fi dhalika wa la yatazalzal i'tiqaduhu. Nah, di sini murid kita ini murid ini murid itu adalah orang yang punya azam, punya keinginan untuk bersuluk ya, untuk belajar meniti jalan, membenahi batin gitu kan, membenahi batin dengan membenahi ibadahnya, mengisi hari-hari waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, ibadah, wirid, dan zikir. Bagi kita yang mubtadiin ini, yang paling cocok itu apa? Amalin aja bidayatul hidayah. Itu untuk mubtadiin. Apa yang diajarkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bisa kita praktekkan sedikit untuk sampai ke nihaya. Gitu ya. Nah, bagi kita sebagai orang murid begini, terkadang muncul terdetik dalam hati ini, gitu kan, khatir malaki atau rahmani. Ada semacam apa namanya itu intuisi, gitu kan, semacam intuisi yang positif, gitu kan ya, mulai merasakan nikmatnya, mulai merasakan, gitu kan ya, mulai muncul kata-kata yang baik, gitu, mulai merasakan kok semakin ada, gitu kan ya, dalam diri kita. Tapi ternyata, gitu kan ya, kan terkadang manusia kan begitu, mulai merasakan baik, orang mulai percaya dengan omongannya, mulai ada kadang omongan-omongan yang agak nyeleneh, atau mulai berbicara, aman, bakal terjadi begini, bakal terjadi begini. Kalau masih kelasnya murid, kemudian apa yang kita rasakan itu nyatanya tidak sesuai, maka di sini disebutkan oleh beliau, yang bagi an ya'rifa qadrahu, kita harus mengenal diri kita. Kenapa? Harus tahu diri. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang mudah merasa. Mudah merasa. Itu kan ya. Terkadang tidak sedikit. Kita baru di bidayah, baru mulai ngamalkan satu amalan atau sedikit amalan, sudah mulai banyak bercerita hikmah-hikmahnya atau pengalaman
pengalamannya. Ini tak jarang. Kadang kalau saling ngobrol, yang ini bercerita begini, kadang kita nggak mau kalah saingan pula. Nggak mau kalah saingan, mulai menceritakan apa yang dirasa. Padahal tak jarang apa yang kita ceritakan itu menyelisihi nyatanya apa yang ada dalam diri kita. Maka yang bagi an ya'rifa qadruh, harus tahu diri, tidak mudah-mudah. Enggak. Selanjutnya wa yata'addab ma'a rabbih, harus semakin beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaskun ilaihi fi ma wa'adahu bihi wa la yatashakkaku fi dzalika. Ya, kalau apa yang kita rasakan bakal terjadi begini kemudian tidak terjadi, sementara kita ini masih sebagai murid, gitu kan ya, maka segera introspeksi diri, menunduk di hadapan Allah. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita menjadi ragu, gitu kan ya, sehingga meninggalkan suluk yang sedang kita jalani karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jika kita kadang, mohon maaf ya, sengaja tidak Allah berikan kepada kita agar kita mengenal bahwa kita ini sehebat apapun tetap makomnya abdi, makomnya sebagai hamba, gitu kan ya. Tetap Allah yang punya kuasa, gitu. Jadi bagi kita sebagai murid yang baru mengamalkan begitu, ketika tidak sesuai maka segera introspeksi diri, beradab di hadapan Allah, mengakui bahwa makom kita ini adalah makom ubudiyah, makom hamba. Dengan demikian ini dikatakan fahuwa arifun billah salimul basirah munawwarus sarirah. Baru masuk mulai mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ma'rifat kepada Allah ini di hikmah berikutnya. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Itu bab berikutnya. Jadi balik pada di sini, la yusyakikannaka fil wa'di adamu uqu'il mau'ud wa in ta'ayyana samanuhu. Gitu kan ya. Apa yang Allah janjikan ternyata belum juga didapat oleh kita, maka jangan sampai itu membuat kita ragu akan jalan yang kita tempuh tadi. Tugas kita sebagai hamba adalah apa? At-taqarrubu ila Rabb, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara diterima oleh Allah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita baca Al-Quran, di situ kan banyak sekali disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan ya, orang yang jaga sholatnya berfungsi sebagai apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kok kadang masih aja tarikan untuk melakukan dosa dan lain sebagai daripada sholat tidak bermakna, masih melakukan salah, mending tidak sholat sama sekali. Nah ini jangan sampai terjadi. Berarti apa? Kita meragukan itu. Padahal sebenarnya Allah kepengen melihat kita. Sementara di dalam yang lain disebutkan, andai kata di muka bumi ini tidak ada lagi yang melakukan salah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah matikan semuanya, Allah ganti hamba-hamba yang baru yang melakukan salah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lebih suka melihat kita itu berusaha maksimal. Maka di dalam berriyadhah, dalam beramaliyah, dalam beribadah, fokuslah untuk mengerjakan amalia tersebut tanpa membebani pikiran akan buah dari apa yang
didapat. Contoh kita nanam pohon, kalau fokusnya ngejarnya satu pohon mangga itu untuk dapat satu pikul mangga, pas nggak kesampaian, stres. Tapi kalau fokusnya nanam, dia nikmati nanam tadi, dia rawat dengan sukacita, adapun buahnya itu adalah hikmah yang Allah berikan, seberapapun yang didapat, maka dia akan bersyukur. Dia akan bersyukur. Nah ini masuk ke makom ma'rifat billah. Ini nggak mudah. Musyahadatul haq fi kulli hal. Itu kan menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap saat. Maka di sini hikmah yang ketujuh melatih kita untuk fokus saja di dalam beramaliyah, fokus di dalam bermujahadah, fokus di dalam berriyadhah. Yang terpenting apa? Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Yang langgeng. Tidak pernah kita tinggalkan sholat duha 2 rakaat. Udah kerjakan terus. Kerjakan terus. Doanya dibaca terus. Kalau fokus, udah sholat duha kok belum ada konsumen yang belanja nih. Udah sholat duha belum ada yang mau fotokopi. Ya, pokoknya sholat duha. Sholat duha. Karena Allah akan menurunkan waridat ilahiyah, kucuran rahmatnya itu sesuai dengan waktu yang Allah inginkan. Yang terpenting cukup bagi kita nasihat Syekh Abdurrahman As-Segaf, man la wirdalahu fala waridalahu. Orang yang tidak punya wirid, maka tidak punya pintu untuk turunnya rahmat. Ya, yang tidak punya wirid, tidak punya pintu untuk turunnya rahmat. Karena wirid itu adalah asbab untuk memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wirid itu adalah amalan yang rutin kita kerjakan tanpa putus. Sholat duha nggak pernah tinggal 2 rakaat wirid. Itu wirid. Jadi jangan hanya sekedar memahami wirid itu harus duduk berjam-jam, satu buku tebal harus selesai dibaca, nggak jadi buka toko. Ini nggak cukup, nggak cocok buat pedagang. Gitu kan ya. Kita setiap hari sedekah 10 bungkus nasi untuk orang yang tidak mampu di dekat rumah kita. Wirid. Qiyamul Lail 2 rakaat rutin setiap malam. Wirid. Baca Al-Quran setiap hari 1 ayat. Itu juga wirid. Baca tasbih atau sholawat rutin setiap hari. Itu juga wirid. Adapun wirid-wirid hizib-hizib yang lain itu tambahan bagi yang mau, siap, sanggup, dan mampu. Tidak akan meningkat kelasnya kalau kelas elementarynya tidak terlewati. Maka banyak yang gagal di dalam bersuluk, gitu kan ya. Kenapa? Karena sibuk kepengen dengan amalnya ahli nihaya. Sementara dia masih di bidayah. Baru belajar nyopir mobil, kepengen langsung nyopir tronton. Yang ada, akhirnya dia bilang apa? Berat, tidak sanggup, susah. Gitu kan? Maka bidayah bagi kita ini kan sudah. Jagalah sholat 5 waktunya, mulai berjamaah, gitu kan ya. Baca Quran setiap hari dirutinkan. Zikir habis sholat saja itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu juga wirid dirutinkan. Mereka itu nggak bid'ah itunya, yang dibid'ahkan itu rame-ramenya. Kalau wiridnya sama nggak ada yang bid'ah gitu kan ya. Ya, kita nggak membahas masalah bid'ah, bahasnya yang seperti
Ini gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya Imam Ibn Athaillah pengen mengajarkan kita apa? Fokuslah pada amalia yang kita kerjakan. Jangan fokus kepada buah yang akan didapat. Kalau fokus ke situ takutnya kecewa. Kalau kecewa merasa gagal. Kalau gagal artinya meninggalkan. Tapi bismillah di situ. Sebab hikmah buah dari apa yang kita amalkan itu hanya Allah yang akan memberikan pada waktunya, pada saatnya. Gambaran zohirnya mah ini bela. Puyang gitu dulu nanam duren, nggak pernah terpikir olehnya nak metik buah. Yang penting nanam baik. Tanam batang duren, tanam buku, tanam cempedak, misalnya gitu kayaknya. Mereka nggak pernah mikirkan, aku kira-kira tercicip nggak yuk? Gitu. Tapi buahnya sampai sekarang, gitu kan ya. Nah, maka kalau kita lihat terkadang orang-orang dahulu itu lebih banyak amalianya. Tidak banyak debatnya. Dulu. Untuk rutin malam Jumat ngaji Yasin. Gitu aja. Rutin aja. Rutin aja. Kalau anak lahiran. Gitu aja. Barzan. Rutin baik. Rutin. Seakan-akan tanpa ilmu dulu. Gitu kan ya. Amalia yang diwarisi. Kalau sekarang debatnya yang panjang. Amalianya nggak ada. Nah maka kalau berdebat masalah ini hikmahnya begini, oh kurang, hadis yang ini ngapain begini, hikmahnya begini, tapi di amalianya tidak. Nah kita balik, udah amalia yang ada kita jalankan, istiqomah, mudah-mudahan, mudah-mudahan, itu aja. Sebaik-baik karomah itu istiqomah. Jadi kalau pengen dapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah baik. Ngerjakan sholat duha, nggak pernah tinggal setiap hari, baik dalam bepergian ataupun tidak, pokoknya tiap hari, alhamdulillah. Gitu kan ya. Secara pribadi misalnya, tapi bukan untuk diceritakan sama orang. Bukan diceritakan sama orang. Kita, wah, rasanya udah bisa nih jaga sholat duha. Itu kayaknya berat kalau ninggalkan sholat. Ya sudah, istiqomah ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang kita ini karomah yang kita pahami itu yang aneh-aneh. Bakal mah ini tuh kan tidak percaya dengan aku. Ini padahal Allah kasih kita ke apa namanya itu istiqomah itu khair min alaf karomah yang lain. Kenapa? Buah istiqomah itu kepada kita. Kepada kita. Ini sini. Nah, maka dari sekarang ya sudah. Kita mulai fokus pada amaliyah. Untuk mendekatkan kepada Allah. Jangan fokus kepada buah dari apa yang kita amalkan. Biarlah Allah yang mengatur kapan buahnya itu akan diberikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lamu bisawab. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Dan dari sini mudah-mudahan kita semakin semangat untuk meningkatkan ubudiyah, meningkatkan amaliyah. Dan biarlah Allah yang mengatur buah serta hikmah dari apa yang kita amalkan. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Mohon maaf yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita, keluarga, anak, keturunan, orang-orang yang kita cintai, orang-orang punya hubungan baik dengan kita, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diberi kesehatan, yang punya hajat Allah tunaikan hajatnya. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dicukupkan semua kebutuhan hidup kita, kebutuhan perjuangan kita
dan dijadikan bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daiman ya ya kasral jud ya wasi' al-ata ya khafil lutfi ya jamil as-sun ya halim ya jasal ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir kulli asir ya jabir kulli kasir ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir ya muqawwi kulli da'if ya mamana kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysir al-asir alayka yasir. Allahumma ya man yahtaju ila al-bayan tafsir hajatuna ya kasiran ta'alim ya khadir. Allahumma inna nakhawfika nakhafu ya khawfika nakhafu la yakhafika. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna bi abika allati la tanam magnufna bika bika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina wa la nahlak wa anta siqatuna wa raja'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.